Hai semua, kembali lagi di YouTube channel saya, yaitu Elviston Channel. Oke, siapa yang baru di channel saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, like dan share, dan follow Instagram saya juga. Oke, video reaction saya buat kali ini yaitu Indonesia dengan Malaysia dipisahkan oleh kebun lada. Oke, jom kita mulai. 1, 2, 3. Matahari pagi menyapa tidur kami. Tapal Saatnya bertugas batas. menuju tapal batas. Semangat pun menemani kami bersua dengan saudara yang ada di perbatasan negeri. Desa Kali ini kami Nagabayan. akan menuju ke sebuah desa Nangabayan. Sebuah desa di Kabupaten Sintang yang letaknya persis di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Desa Nangabayan merupakan satu dari 14 desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Kebanyakan di sana Mayoritas suku Dayak. Dari kota Sintang, desa punya Nangabayan lama, bisa 9 dijumpai jam. setelah menempuh perjalanan lebih Pergi dari ke 9 desa. jam. Sebagian kecil. Dari awal perjalanan, kita sudah disuguhkan jalan tanah berwarna merah kekuningan. Yang jika hujan turun, akan berubah menjadi lumpur, dan jika panas menjadi debu tebal. Nah, dapatkan medali pas kereta ini. Ini lajak. Terus sampai sudah di desa Nagabayan. Inilah desa Nangabayan, desa yang berdampingan langsung dengan negara Malaysia. Nama saya Pak Runa, Kades Desa Nangabayan. Kepala desa. Sekarang kita berada kepala di desa Desa yaitu Nangabayan. penghulu Saya kampung. menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2016 dan saya juga kepala desa yang keempat. Di sini desa kami berbatas langsung dengan Sarawak, Malaysia, dan kita di sini juga mayoritas masyarakat yang Petani jelas dan pekebun petani punya pekerjaan. dan juga pekebun, dan kita penghasilan kita ya produk unggulan kita di sini yaitu untuk kebun lada. Bagi penduduk Nangabayan, lada atau sahang adalah jantung kehidupan mereka. Dengan lada, mereka bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari, bisa menikmati terangnya cahaya listrik, dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Tanaman lada tidak hanya tumbuh di kebun-kebun dekat perkampungan penduduk, tapi juga di bukit dan lembah yang menjadi pembatas antara Indonesia dan Malaysia. Luas wilayah untuk desa Nangabayan ini kurang lebih 20 hektar 20 persegi dorong punya persegi. luas Satu hal lagi tanah tuh. untuk kebun lada kami minta diperhatikan betul-betul karena ini benar-benar usaha kita, dan usaha itu sendiri itu membuat perekonomian kita semakin baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tanpa lada itulah sumber kehidupan kita. Kalau kita di sini hanya beda agama. Kalau untuk suku Dayak, memang kita suku Dayak. Jadi juga agamanya ya bukan membedakan, hanya beda agama kalau menurut saya. Jadi di sini keluarga. Tidak ada yang kita membuat kita kacau lah untuk masalah. Lembah di perbatasan ini tak mudah dijangkau. Dari pusat desa Nangabayan, kita bisa menggunakan sepeda motor menyusuri jalan setapak di pinggir hutan.
Kondisi jalan yang berupa tanah dan batu membuat warga swadaya meletakkan selembar papan Guna kayu kayu untuk sebagai buat pengganti jalan. aspal. Kayak aspal jalan. Buat timur sepanjang jalan tuh kayu saja dorong, pakai kayu dorong punya tempat jalan. Wah, ada jembatan gantung. Tunggal. Wih, kenapa ya dia macam hitam? Tungau. Oh, sungai Ketungau. Kita sedang berada di atas Sungai Tungau. Ini jembatan gantung. Ini yang menghubungkan antara bagian yang dihuni penduduk dengan daerah yang menjadi tempat sumber kehidupan mereka pada saat ini. Sebagian dari penduduk desa Nangabayan ini ada yang berusaha tinggal membuat kebun itu di daerah Paung dan Telaga. Kita coba ke sana, kita nanti komunikasikan dengan masyarakat di sana apa yang bisa mereka lakukan. Nah, ini sangat-sangat mendukung sekali jembatan ini. Kalau dulu kita lewat Oh, pakai perahu melintas ada lanting di sana, jadi kita dipisahkan oleh perahu. tempat desa yang lain loh. Kita jalan kaki lewat ke sana. Ini berapa? 50%. 10 sen satu orang. 10 sen tuh nyebrang 1.500 rupiah. kali 3. Ini hulunya Sungai Tungau, tapi belum hulu benar. Kondisinya begini. Airnya merah ini karena daerah sebelah kiri kita ini, kalau di sini namanya daerah apa ya? Kerangas. Jadi tumbuhannya lebih banyak tumbuhan yang mengeluarkan getah itu merah. Jadi airnya Beli minum gitu dengan air tidak macam masalah gitu. kalau diminum. Melewati jalan setapak inilah, sepeda motor melaju menuju pintu masuk hutan. Wih, punya luas. Namun sayangnya, sepeda Tidak motor boleh hanya sampai bisa masuk digunakan dalam betul. sampai di pintu masuk hutan. Ini ada rumah Kami pun memarkir motor dan meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan menembus hutan lindung Sintang menuju lembah Empau. perikra. Sekitar 2 jam kami berjalan kaki menyusuri bukit dan sungai untuk bisa tiba di lembah ini. Makan pinang lagi. Di lembah Empaung ini tinggal sekitar 91 warga. Mereka Si merupakan Inan. warga Nangabayan yang meninggalkan Makan desa pinang. untuk tinggal sementara waktu di lembah. Kalau orang Demi merawat orang pohon Sabah lada cakap mereka. makan tingkaton. Jumlah pokoknya Wih. di sini 2.300 pokok. 2.300 pokok di hidup, tapi tidak semuanya hidup dengan bagus karena sekarang tuh sahang tuh lagi murah, jadi pupuk mahal, kita tidak Macam bahasa begitu di sesuai Sabah. lagi untuk bertani lada. Oh, Kalau ini lada posisi dia. harga sekarang. Jadi penghasilan kita di sini setahun tuh
enggak tentu. Kalau sahang pertama panen itu biasanya lebih banyak, 2 ton. biasa bisa mencapai lebih dari 2 ton lah gitu setahun. Sahang putih. Selebihnya sahang hitam gitu. Sahang hitam itu sahang yang enggak bagus lada dibuat putih. dan enggak sisa-sisa dari buah yang enggak bisa dijadikan sahang putih. BN dia punya tuh, dia punya sirung. Warga lebih memilih berjalan kaki ke Sarawak, meski harus sambil memanggul Nah, laga atau tengok ada barang BN mudah. Barisan Nasional. Karena tak perlu mengeluarkan ongkos mahal untuk sewa kendaraan ke perbatasan di Entikong atau ke kota Sintang. Tergantung harga. Kalau harga di rumah ini bagus, sekarang harga di Malaysia tuh di bawah di kita di sini. Jauh. Kadang-kadang di Malaysia malah baik dari sini kita bawa ke Malaysia gitu. Orang di sana tuh bisa menggunakan uang kita ini. Mereka karena toke yang pembeli di sana itu udah tahu persis uang rupiah itu tukarannya berapa. Karena mereka kalau nggak tahu uang rupiah lambat bisnisnya tuh. Soal orang yang bawa uang ke sana nggak bawa ringgit mau nggak bisa beli apa-apa sampai ke sana. Nah tuh kalau udah ada hasil bawanya ke rumah jauh karena jalan yang kita tempuh itu jalan kita sudah swadaya sendiri. Jadi untuk bawa pakai motor pun susah ke rumah. Jadi kalau harus gaji orang dari pondok ke rumah tuh 2.000 per kilo itu. Sekarang kita di sini rata-rata uang rupiah karena ditukarkan. Ada nyimpan ringgit untuk kebutuhan nanti ada. Soal kita di sini itu berobat itu masih ke sana karena dokter yang spesialis itu tuh di Malaysia yang lebih dekat. Kalau ke kita Kita kan punya klinik terasa ongkosnya jauh antara besar gitu. Malaysia yang paling Kalau dekat kesana, lah. lebih walaupun negara tetangga kita bisa berobat cuma nyodorkan KTP gitu bisa memang dokter ahli yang kita dengan ongkosnya pun tidak begitu terlalu mahal. Kalau saya bandingkan ongkos berobat di sana itu lebih murah padahal kita orang asing itu. Sebagai warga desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia, warga Nangabayan mengaku tidak sulit masuk ke Malaysia. Mereka tidak perlu menggunakan kartu lintas batas, apalagi paspor. Kita ini salah satu contohnya berada di kebun salah satu petani yang di latar belakang saya ini adalah batas kita. Nah di seberang sana itu menjadi batas negara Sarawak Malaysia. Kami hampir setiap hari ada yang keluar masuk dari Nangabayan ke Malaysia. Jadi urusan keluar masuk itu lebih banyak urusan ekonomi. Apakah dia nanti bawa lada, bawa hasil pertanian, pulang dia bawa bahan-bahan pokok yang diperlukan. Kenapa kita di perbatasan lebih memilih belanjanya ke negeri seberang? Karena yang pertama yaitu kedekatan. Lalu karena sudah terbiasa. Nah, artinya merubah pola ini, bagaimana kita tetap bisa belanja di negara sendiri, saya rasa ini urusan kita bersama-sama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Bagaimana kita membuat bahwa mencintai produk dalam negeri sendiri. Nah, permasalahannya sekarang untuk kita di sepanjang perbatasan ini, karena hanya kemudahan saja kita ke Malaysia. Kedekatan ini memberikan macam-macam kemudahan. Petani dari sini pergi ke seberang, mereka hanya tinggal cerita dengan toke-toke yang ada di Sarawak Malaysia dengan pemilik warung di Malaysia bahwa saya punya 1.000 pohon dan mereka tahu sendiri akan membantu. Nah, kita juga minta proses itu bisa terjadi di negara kita ini. Kita sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat bagaimana berembuk bersama-sama mempos ini sama-sama ke luar. Pakai tudung lah, bilang inan. Pakai tudung lah,
Jadi kalau kami ini anak, 2 orang anak saya dengan istri, entah asing lagi kalau masuk ke sana berobat. Nah, jadi kalau kami ke sana tuh bebas. Ada mobil lagi yang antar jemput. Itu kelebihannya kita di batas ini. Jadi rasa Betul. persaudaraan itu tidak mengenal warga negara itu. Wah, tengok dia punya persekitaran itu emang cantik kan. Polisi Malaysia yang menjaga perbatasan pun seolah sudah mengenal mereka, sehingga tidak menggeledah atau memeriksa mereka saat menginjak kaki di negeri jiran. Apalagi bahasa mereka sama, yaitu bahasa Dayak Iban. Memang itu adalah tempat perlintasan warga atau mungkin penduduk Indonesia yang sekiranya punya ladang yang dekatnya dengan Malaysia. Makanya mau nggak mau penduduk tersebut menjual hasil ladangnya atau menjual hasil kebunnya tersebut ke Malaysia daripada mungkin dibawa ke Indonesia mungkin lebih jauh. Tetapi tetap kami adakan namanya razia atau tetap kami adakan sweeping, karena bagaimana juga kami tidak kepingin kecolongan. Yaitu tadi nanti ada barang-barang yang keluar atau barang-barang yang masuk yang sifatnya barang-barang ilegal. Contoh kayak mungkin minuman keras ataupun bahkan mungkin narkoba. Itu yang perlu kami waspadai betul, sehingga setiap orang yang melintas tetap kami adakan sweeping atau tetap kami adakan pengecekan. Oke guys, sekian saja video kita tengok tadi. Oke, dari pengetahuan saya, Desa Nagabayan terletak di kawasan Bukit Kelingkang, yaitu bukit yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia. Oke, desa ini juga seluasnya sekitar 20 hektar persegi. Oke, dari sumber pendapatan mereka yaitu dari kebun lada untuk dijual di Malaysia. Oke, sekian saja video tadi itu. Siapa yang baru di channel saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, like dan share, dan jangan lupa follow Instagram saya. Oke, sampai jumpa di video reaction saya yang seterusnya. Bye.